Kisah dibuka dengan seorang gadis SMA bernama Kyung Dajung yang sangatlah misterius bagi teman sekelasnya dan para guru. Ia bahkan tidak ingin membaur dengan siapapun, hidupnya selalu menyendiri. Jauh dari pergaulan anak pada zaman sekarang yang selalu bermain dan menghabiskan waktu bersama teman sekelasnya. Dajung selalu dikritik oleh teman sekelasnya lantaran memakai sepatu bermerek sama dengan Lee Chaeyoung yang menganggapnya adalah seorang plagiat. Tetapi murid bernama Jo Hae-mi selalu mendekatinya untuk berteman baik. Namun Dajung tidak pernah meresponnya sama sekali dan selalu menjauhinya, padahal ia tidak mempunyai bestie sama sekali. Saat di sekolah, Dajung selalu tidur di kelas. Bahkan guru ataupun temannya sudah tidak aneh dengan Dajung yang selalu tidur di kelas, meski seringkali diperingati oleh bu guru. Bu guru menyuruhnya untuk bergaul dengan teman sekelasnya agar Dajung ini tidak hidup seperti bunga yang tumbuh di rumah kaca, yang tidak mempunyai teman serta tidak beradaptasi dengan lingkungan sekolahan. Kendati demikian setuju dengan saran bu guru, Dajung ini lebih suka hidup di antara bunga-bunga yang lebih baik ketimbang hidup di antara rumput liar. Ia pun pergi meninggalkan kelas di tengah jam pelajaran. Kemudian Hae-mi lagi-lagi mendekati Dajung yang sendirian setelah meninggalkan kelas serta makan siangnya. Hae-mi juga memberikan minuman untuk mengganjal perutnya yang kosong. Hal tersebut membuat Dajung kesal dengan Hae-mi yang terus ingin berteman baik dengannya. Beredar rumor mengenai Dajung yang selalu menghabiskan uangnya untuk les, serta melakukan yang orang kaya lakukan untuk menghabiskan uangnya. Ternyata Dajung ini dikenal sebagai crazy rich. Tak heran jika ia selalu memakai barang-barang branded. Scene dilanjutkan ibu Dajung datang ke sekolahan untuk menjemput sang anak sambil pamer dengan mobil sportnya yang ternyata sama persis dengan ibu Chaeyoung. Ibu Dajung sangat kesal dengan saingan yang selalu pamer kekayaan dari orang tuanya. Sepanjang jalan, Ibu Dajung terus gugurutu dengan Ibu Chaeyoung yang selangkah maju lebih darinya. Hubungan Dajung dengan sang ibu rupanya tidak terjalin baik. Si ibu sangatlah pemarah dengan sifat kepribadiannya yang sangat kasar. Rupanya barang-barang mewah yang selalu dipakai Dajung adalah pinjaman dari sang ibu. Dajung pun harus membayarnya atas kehidupan mewah yang dimilikinya. Bahkan ia tidak bisa melawan ataupun mengeluh atas perintah ibu. Intinya Dajung ini harus patuh terhadapnya meski ia diperlakukan sangat kasar yang terus melayangkan tangannya kepada Dajung. Tak heran jika ia tidak mau berteman dengan siapapun karena tidak mau orang lain mengetahui tentang keluarganya yang sangat rumit serta bermasalah. Mirisnya si ibu ini menganggap Dajung adalah seorang penghutang yang harus membayarkan makanan, tidur, barang-barang yang dipakai, serta biaya sekolahan. Ya pokoknya hidupnya adalah pinjaman dari sang ibu. Lantas Dajung pun hanya ingin hidup normal seperti anak remaja pada umumnya yang bergaya sesuai dompet. Tidak mau bergaya ala-ala crazy rich gitu. Lantas si ibu pun sangat kesal dengan Dajung yang tidak bersyukur atas kehidupan yang ia berikan oleh sang ibu yang sangat tercukupi. Meski Dajung harus membayar kembali hutangnya pada si ibu. Kemudian scene beralih terhadap pemuda desa bernama Gong Yun-tak dan adik kecilnya bernama Gong Yun-wo yang terlambat menaiki bus setelah menolong abah-abah. Yun-tak sangatlah bertanggung jawab serta baik hati dan tidak sombong. Setelah ibunya meninggal dunia, Yun-tak menjadi seorang pencari nafkah di usianya yang sangat masih muda untuk merawat bapak dan kedua adiknya. Suatu hari Yun-tak mendengar sang adik berkelahi dengan temannya. Gong Yun-jae memiliki kepribadian yang berbalik arah dengan Yun-tak. Yun-jae sangatlah pemberontak serta sering bolos di sekolahan. 뭐라고 했어요 지금? 애미 없는 놈들이라 그랬다. Singkat waktu, Dajung ini ternyata adalah seorang pengedar narkoba. Ia diperintahkan oleh orang tuanya sendiri untuk mengirim obat-obat terlarang kepada pelanggan setianya. Hal tersebutlah yang membuatnya ketika di sekolah selalu tidur di jam pelajaran. Ketika di malam harinya, ia harus bekerja lembur untuk mengantarkan paket terlarang sampai tujuan. Si ibu merupakan seorang bandar narkoba, tidak heran ia selalu membeli barang-barang branded untuk dipakai Dajung.
Dengan hanya duduk santuy saja sambil rebahan, si ibu selalu mendapatkan pundi-pundi uang yang sangat instan dan mudah. Akan tetapi jika terundus oleh polisi, akibatnya akan sangat fatal. Ia bisa masuk penjara dengan waktu yang cukup lama. Keesokan paginya, Dajung seperti biasa berangkat ke sekolah serta belajar sambil rebahan di kelas. Suatu ketika, Kim Dayon mengganggu Dajung yang sangat pulas bobo di kelas dengan aksinya mereview barang-barang mewah yang dimiliki Dajung. Dayon pun kelewat batas mengeluarkan dompet bermerek Dajung sampai isinya berserakan. Ia pun terus melanjutkan ngevlognya sampai Dayon pun direwaskan dengan Dajung yang sudah bangun dari bobonya. Sambil menatap ke arah Dayon dengan sangat misterius, lalu Dajung pun meminta Dayon untuk menghapus videonya karena merekam tanpa izin terlebih dulu. Kendati ingin menghapusnya, Dayon ini malah bersikukuh tidak ingin menghapusnya. Sampai akhirnya Dajung pun terpaksa berbuat kasar terhadap si Dayon, serta menghancurkan HP-nya sampai retak tidak bisa lagi berfungsi. Setelah kejadian tersebut, Dajung pun harus dipanggil ke ruang guru atas insiden jambak-jambakan. Tetapi Dajung enggan menghubunginya karena ia takut dengan sang ibu. Jika mengetahuinya, habislah nyawanya. Dajung pun berjanji bahwa ia akan mengganti kerugian kepada Dayon, asalkan bu guru ini tidak memberitahu ibunya. Namun naas, bu guru bersikukuh akan memberitahukan kepada ibunya. Ia harus mengetahui insiden tersebut. Tak berselang lama, Hyemi pun datang untuk menyelamatkannya agar ia terhindar dari hukuman. Kini Dajung pun terbebas dari masalah tersebut atas pengakuan Hyemi yang menyelamatkannya. Dajung pun hanya bisa berterima kasih kepada Hyemi. 박살을 내 지우라고 좋게 말했는데 됐고 원래 다시는 안 하겠다고 했잖아요. Rupanya Hyemi sangat iri dengan kehidupan yang dimiliki Dajung yang nyaris sempurna baginya, yang memiliki semua yang selalu didambakan bagi semua orang menjadi anak sultan. Walau seharusnya Dajung ini juga bahagia, tapi kehidupan tersebut seperti di neraka, tidak semanis yang dipikirkan oleh semua orang tentang gaya hidupnya yang sangat mewah bertabur barang-barang branded. Lantas ia pun berkata jujur kepada Hyemi, segala sesuatu yang dipakainya hanyalah kebohongan semata. Ia hanya meminjamnya saja dari sang ibu. Saat di malam harinya, Dajung pun kembali melakukan aksinya untuk transaksi barang haram. Tetapi kali ini merasakan hal yang aneh bahwa dari kegelapan ada yang mengamatinya serta mengikutinya. Rupanya itu adalah sang ibu yang mencurigainya telah mencuri paket tersebut. Dajung pun bertanya kepada ibunya apakah ia memang anak kandungnya karena sang ibu selalu berlaku kasar terhadapnya berbeda dengan ibu-ibu pada umumnya. Dan memang benar kalau Dajung ini adalah darah dagingnya sendiri, maka dari itu ia sangatlah berguna baginya dan sangat bermanfaat. Di satu sisi, Yuntak sangat menyesal dengan perkataan kasarnya terhadap sang ibu yang membuat hati si ibu terluka dan meninggal dunia. Bahkan Yunjai juga menyalahkannya atas meninggalnya sang ibu untuk selama-lamanya.